Terus kemudian ini ya ada komoditi, terus kemudian untuk yang sikap, aktivitas ada beberapa komponen yang akan dinilai gitu ya. Nah, ini panduannya seperti ini. Nah, panduannya seperti ini. Jadi kehadiran 10%, sikap 20%, ujian itu kuis ya, kuis atau misalnya saya berikan kuis itu 30%, kemudian penugasan 40%, totalnya 100%. Gitu ya. Yang penting kalian kerjakan, saya pasti akan memberikan nilai yang bagus. Asal kalian mengerjakannya dengan maksimal, ya. Jadi saya juga pesan ke mahasiswa saya sebelumnya, kalau kalian memberikan atau mengerjakan tugas dengan maksimal, saya akan memberikan nilai kalian secara maksimal. Tapi kalau kalian juga mengerjakan minimal, saya juga akan memberikan minimal. Jadi kalau mengerjakan tugas selengkap-lengkapnya, intinya seperti itu, selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya, terus kemudian sumber datanya juga kalau bisa banyak, kenapa tidak, sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya, sehingga hasil kalian akan maksimal. Itu ya. Terus mungkin kalau teman-teman yang kemarin dengan saya ngajar mata kuliah penilaian properti residensial, kalau yang sekarang kita cuma 2 SKS dan tugasnya tidak sebanyak yang kemarin. Kenapa? Karena kalau yang kemarin, kalau yang penilaian properti residensial memang teman-teman harusnya praktek di lapangan. Tapi karena kondisi pandemi gitu ya, kalian harus praktek sendiri di lapangan. Ibaratnya saya membimbing kalian pun juga membimbing dari jarak jauh. Nggak bisa. Cuman kalian sudah diberikan prosedur-prosedur supaya kalian bisa melakukan penilaian. Cari data dulu tanah, cari data dulu bangunan, tanahnya dilakukan penilaian dulu, bangunannya dilakukan penilaian dulu, penilaiannya bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan. Dicoba pakai pendekatan A, pakai pendekatan B. Terus kemudian lakukan analisis pasar dulu, lakukan analisis site and base use, jadi. Terus kemudian dibuat laporan penilaiannya jadi semuanya dan lain sebagainya. Sebelum laporan penilaian ditandatangani, kalau perlu dilakukan peer review, kita lakukan peer review dan jadilah laporan penilaian. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, saya lanjutkan lagi. Untuk materi pembelajaran, pertemuan pertama kita akan membahas mengenai konsep penilaian massal. Ya, kita masih kenalan, supaya teman-teman juga tahu apa yang nanti kita bahas adalah konsep penilaian massal. Terus kemudian yang kedua akan membahas mengenai siklus pendataan dan penilaian. Ini ya, siklus pendataan dan penilaian, ini menguasai siklus pendataan dan penilaian. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan mempelajari pembentukan basis data PBB. Terus kemudian selanjutnya, pertemuan keempat, alternatif pendataan PBB. Terus kemudian yang kelima, 6, 7, belajar mengenai pemeliharaan basis data PBB. Terus kemudian ada ujian tengah semester setelah pertemuan yang ke-7. Saya lanjutkan lagi, pertemuan yang ke-8. Pertemuan yang ke-8 mampu memahami pengukuran bidang objek pajak dan penggambaran peta blok, mengukur bidang dan menggambar objek pajak di dalam peta blok. Terus kemudian selanjutnya pertemuan 9-10, kalian akan belajar memahami konsep penilaian massal. Ada penilaian massal bumi, ada penilaian massal bangunan, konsep ZNT, dan lain sebagainya. Terus kemudian akan memahami konsep quality rating dalam penilaian massal. Kemudian yang ke-12 dan 13, regresi berganda dan kapitalisasi sewa, serta penerapannya dalam penilaian massal. Terus yang ke-14, konsep evaluasi hasil penilaian massal. Jadi mungkin ada 14 kali pertemuan, ditambah 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Itu teman-teman ya. Jadi nanti akan saya berikan tugas, akan ada, kalau misalnya tidak ada tes, akan saya berikan pengganti tes untuk ini, kuis, ataupun misalnya ada
penugasan-penugasan yang lain. Itu ya kalau misalnya tidak ada ujian harian. Itu terus kemudian bahannya. Bahannya teman-teman bisa melihat di sini gitu ya. Buku pembentukan basis data, ini saya cari-cari saya nggak ketemu ini. Ini sudah lama tahun 2010. Terus kemudian Undang-Undang 12 tahun 85 tentang PBB. Terus kemudian ini tentang PBB P5L semua yang masih dipakai untuk penilaian biasanya yang SE 54 PJ 2016. Itu ya. Terus untuk buku-bukunya kemarin sudah saya ini ya apa namanya saya kirimkan via WA contoh bukunya. Ini panduan praktis pengelolaan PBB 2. Ini bukunya yang ini ya, panduan praktis penilaian PBB 2, bukunya yang ini. Terus kemudian pendataan dan penilaian sebentar ini. Oh ini pemetaan, pendataan dan penilaian bukunya yang ini. Itu ya. Bukunya yang ini. Terus kemudian panduan praktis digitalisasi peta PBB ini. Panduan praktis digitalisasi peta PBB yang ini. Terus kemudian teori dan berbagai modul aplikasi penilaian ini. Itu teman ya. Ini saya juga iseng-iseng sebetulnya mencoba beli buku mat ini gitu ya, buat referensi saya juga, buat bacaan-bacaan saya. Itu kebetulan saya belinya lewat online gitu ya, lewat Tokopedia. Kalau mau beli, nggak beli juga nggak apa-apa. Yang penting kalian nanti bisa mengerjakan tugas dan hasilnya bagus gitu ya. Kalau saya seperti itu. Kalau mau beli ya silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting hasilnya bagus dan saya sebagai pengajar punya kewajiban untuk menyampaikan hal ini kepada kalian. Nah, kalau buku ini saya beli 4 ini harganya nggak sampai 200.000 sih. Cuman antara 150 sampai dengan 170.000 lah. Gitu ya. Cuman memang ada ongkirnya. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya mau beli pas ada 10-10 gitu ya, 10-10 gitu kan. Biar bebas ongkir kalau mau beli. Kali-kali kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Kalau mau beli, menurut saya mending beli yang nomor 4 sama yang nomor 2 kalau menurut saya. Kalau mau beli ya, tapi kalau mau beli semua juga enggak apa-apa. Kalau pengelolaan PBB 2 mah nanti di peraturan-peraturan banyak, kemudian digitalisasi peta PBB 2 sih sebetulnya di teknik pemetaan juga sudah ada. Ya, cuman karena saya pengen baca-baca aja untuk menambah referensi, jadi saya beli. Itu teman-teman ya, untuk aturan-aturan. Nah, terus kemudian sebelum saya lanjutkan ke kuliah, teman-teman kemarin sudah saya berikan beberapa materi kuliah yang saya berikan lewat apa namanya PJ. Itu ada video. Saya memberikan lewat video, lewat PJ karena memang nggak bisa lewat WhatsApp group, WA group, karena memang apa namanya terbatas itunya, apa namanya kapasitas WA-nya untuk upload terlalu besar gitu ya. Jadi saya berikan lewat email, itu pun juga email nggak bisa langsung, harus lewat Google Drive. Jadi ke Google Drive. Terus yang kedua saya berikan juga materi apa slide dari dosen maupun slide dari saya. Nah, terus kemudian ada modul. Ini modul yang pertama, modul konsep penilaian massal. Ini sebetulnya ada beberapa bab karena kita baru kuliah yang pertama kali, makanya saya berikan cukup bab 1 dulu biar daripada nanti teman-teman kebanyakan juga materinya. Ya, saya berikan modul ini. Nanti di pertemuan kedua dan selanjutnya akan saya berikan lanjutannya dari modul ini, modul dari DOSCO. Terus kemudian selanjutnya ada PMK 208/2018. Ini mengenai pedoman penilaian PBB P2. Kenapa saya berikan? Karena biasanya penilaian massal itu digunakan untuk menilai objek PBB P2.
ya untuk menilai objek PBB 2. Sehingga saya memberikan ini ke teman-teman buat bahan referensi dan bacaan ke teman-teman. Nah, kebetulan kalau sekarang yang PMK ini penyusunnya sudah bukan lagi di DJP. PMK ini disusun oleh DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, untuk sebagai patokan kepada Pemda apabila Pemda mau melakukan penilaian untuk PBBP 2. Di dalamnya ada metode penilaian massal. Gitu ya, di dalamnya ada metode penilaian massal. Terus saya berikan ini, CAP 533. CAP 533 itu dulu bukunya orang-orang PBB zaman dulu termasuk zaman saya. Aturan dalam CAP 533 ini biasanya banyak dijiplak, banyak ditiru oleh pemerintah daerah untuk dijadikan aturan di dalam pemerintah daerah. Saya tidak tahu apakah aturan ini masih berlaku atau tidak, tapi DJP sudah tidak menggunakan ketentuan yang ada di sini karena ini kebanyakan mengatur penilaian massal. Jadi kalau DJP kan sudah tidak mengelola PBBP 2. DJP hanya mengelola PBBP 5L. PBBP 5L pengelolaannya dilakukan dengan penilaian individual. Maaf teman-teman ya, saya izin sebentar aja. Ini ya, ini yang CAP 533 ini nanti kalian baca ya. Buku-buku yang tadi saya tunjukkan tadi biasanya juga ngambil sumbernya dari sini. Di sini banyak diatur tata cara mengenai penilaian PBBP 2, apa itu sismiop dan lain sebagainya, silakan dibaca. Kalian juga nggak akan habis dibaca semalam karena ada 237 halaman. Ya, mungkin CAP ini sudah seumuran dengan kalian gitu ya. Kelahiran 2000-an kan gitu ya, karena CAP-nya juga sudah lama. Ya, tapi nggak apa-apa, dibaca sebagai bahan referensi kalian. Ya, ini macam-macam ini. Cara bikin NIR seperti apa, sismiop seperti apa, dan lain sebagainya seperti apa, ada semua di sini. Nah, apa pendaftaran, pendataan, penilaian, SIG-nya, apa yang dinamakan sistem pemeliharaan basis data, apa pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan lain sebagainya, ada semua. Nah, mungkin yang sudah tidak sesuai mungkin di pembiayaan ini ya, standar biaya ini kan sudah tidak sesuai. Terus yang terakhir saya berikan ini. Ini adalah lanjutan modul dari DOSCO. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang sudah dirangkum oleh DOSCO, terus kemudian dibagikan. Dengan tujuan apabila ada pertanyaan yang sama, kalian tinggal bisa melihat di sini sudah ditanyakan atau belum. Itu ya, itu terus kemudian materi-materi yang lain nanti sambil jalan kita mulai kuliahnya. Untuk sementara seperti itu dulu. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya nanti lanjutkan untuk memulai kuliah pada siang hari ini. Silakan teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Nanti kita sambil jalan. Untuk sementara saya belum bisa menggunakan LMS ya. LMS karena memang saya belum diberikan password-nya. Terus kemudian dari Sekre juga belum memberikan ke saya sehingga saya nggak punya password untuk masuk ke LMS. Jadi sementara pakai WA Group, yang penting tujuan kita kuliah tercapai. Ya, sementara itu dulu. Termasuk nanti kalau ada penugasan, mungkin saya minta bantuan dari PJ untuk mengumpulkan penugasan-penugasan. Jadi kalian mungkin cukup mengumpulkan tugas-tugas lewat email kepada PJ-nya. PJ paling lambat kapan nanti saya beritahukan. Terus kemudian PJ akan menyerahkan tugas-tugas yang sudah diselesaikan kepada saya. Terus kemudian kita kuliah dari jam 13.30 ya sampai 15.10. Sampai 15.10. Karena ini 2 JP mungkin kita bisa langsung kuliah via Zoom ya, nggak perlu via WA Group, kecuali kalau memang ada gangguan jaringan atau internet dan lain sebagainya. Gitu ya, tetap kita kuliah pakai
pakai WA apa Zoom. Tapi kalau misalnya ada hal yang mau didiskusikan juga bisa lewat WA group. Cuman kalau kondisinya pas tatap muka seperti ini, saya nggak akan bisa nyambi dengan WA-an gitu ya. Buka WA saya nggak akan bisa. Kalau kalian mungkin bisa ya, tapi kalau saya nggak akan bisa. Gitu ya. Nah, terus kemudian kuliah akan berakhir di jam 15.10 ya, kalau sesuai jadwal. Kalau sesuai jadwal, kuliah akan berakhir di jam 15.10. Namun demikian, saya mungkin butuh waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Ya, jadi mungkin kuliah akan saya akhiri sekitar jam 15. Saya butuh waktu 10 menit untuk nutup portal karena saya harus upload apa namanya kemajuan kuliahnya sampai di mana, apa saja yang dibahas, terus kemudian absen-absen kalian, presensi kalian. Apabila teman-teman masih belum bisa presensi, saya bisa membantu untuk mengabsenkan kalian. Jadi saya butuh waktu sekitar 10 menit lah, kurang lebih untuk bisa menutup portal. Jadi mungkin kuliah kurang lebih akan saya akhiri sekitar jam 15. Mungkin itu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi Bapak ada menyinggung mengenai kuis. Nah, untuk kuis itu diadakannya bagaimana ya, Pak? Oh, nanti kalau misalnya kuis gitu ya, saya agak susah juga ya, karena kita kondisinya ini daring ya, PJJ gitu ya. Kalau kita pertemuan tatap muka ya biasanya saya akan memberikan soal di kelas. Tapi kalau PJJ ya mungkin bisa juga saya berikan soal, namun soalnya akan bisa beda-beda per orang untuk meninjau sesuatu, tinjauan sesuatu. Tapi nggak boleh sama, harus berbeda. Ya tujuan saya supaya tidak bisa bekerja sama, gitu ya. Dan nanti misalnya kalau misalnya ada soal ya nanti akan saya beritahukan, misalnya saya berikan besok minggu depan ada kuis ya tentang ini, silakan belajar. Nah, saya akan memberitahukan kalian. Terus kemudian nanti kalian harus mengerjakan pada saat itu juga, atau misalnya saya berikan waktu 5 hari atau 1 minggu baru kalian kumpulkan. Seperti itu biasanya. Ya bisa dipahami ya Iqbal ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain silakan kalau misalnya masih ada. Adakah Udah teman-teman? nggak Nggak ada ada? kayaknya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan sekarang. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kalian belum bisa pahami, nanti boleh ditanyakan ke saya. Oke, teman-teman ya, saya mulai dari pengenalan penilaian massal. Walaupun teman-teman juga sudah mendapatkan video yang dibuat oleh Dosko, namun demikian teman-teman juga saya akan terangkan lagi mengenai pengenalan penilaian massal ini, gitu ya. Nah, ini sebetulnya nanti teman-teman bisa pelajari sendiri di modul-modul maupun di aturan-aturan yang sudah saya sampaikan ke teman-teman. Yang sudah saya sampaikan ke teman-teman. Jadi pada materi ini kita akan belajar mengenai pengertian dari penilaian massa itu apa, terus kemudian yang kedua komponen dari penilaian massa, dan yang ketiga adalah karakter dari penilaian massal. Nah, penilaian massal. Pengertian dari penilaian massal adalah penilaian secara sistematis atas sekelompok objek secara bersama-sama dengan metode yang terstandar. Jadi penilaian ini dibuat secara sistematis untuk objek secara bersama-sama dengan metode yang terstandar. Jadi karena objeknya banyak, kalau dinilai satu persatu itu membutuhkan biaya besar, kalau dinilai satu persatu itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak, maka dinilai bareng-bareng. Gitu ya. Baik untuk tanah maupun untuk bangunan. Jadi tanah dalam zona tertentu itu dikelompokkan menjadi satu bagian yang namanya zona nilai tanah tadi. Terus bangunan itu dilakukan pendataan, didata bangunannya, komponen-komponen penyusunnya didata semua.
terus dimasukkan ke dalam sistem. Nah, untuk tanah tetap harus dilakukan penilaian manual. Biasanya tanah dilakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan data pasar. Setiap tahun sekali itu dilakukan pengumpulan data, baik harga transaksi jual beli maupun harga penawaran atas tanah. Nah, biasanya kalau dulu kita menggunakan formulir terus kemudian ditulis tangan. Tapi kalau sekarang menggunakan form Excel. Gitu ya, kayak ada kertas kerjanya. Kertas kerjanya menggunakan form Excel. Nah, ketemulah yang namanya nanti nilai indikasi rata-rata atau NIR. Jadi zona AA nilainya sekian, dari 3 pembanding di rata-rata ketemu zona AA. Kemudian zona AB, dari 3 data pembanding ketemu nilainya sekian. Zona A itu misalnya wilayahnya meliputi mana saja, nanti ada sendiri. Kemudian zona AB, mana, zona C mana. Nah, nanti akan ketemu. Oh, AA nilai indikasi rata-ratanya 1 juta. AB indikasi rata-ratanya 850. AC 750. Nah, nanti AA 1 juta, AB 800, AC 750, nanti itu yang di-entry di dalam komputer. Nah, itu yang di-entry di dalam komputer, tapi penilaiannya sementara masih manual. Nah, terus kemudian kalau untuk bangunan gimana? Tadi, bangunan kan sudah didata. Sudah tahu tuh material penyusun bangunan, keluasannya, terus kemudian tahun dibangunnya, terus kemudian fasilitas-fasilitas penyusun bangunannya, seperti ada AC, ada lift, ada yang lain dan lain sebagainya, itu sudah didata semua. Nah, kecuali kalau misalnya ada yang melakukan penambahan. Oh, rumah saya dulu AC-nya cuma 1, sekarang nambah 2. Ya, ada sih 1-2 yang nambah pastinya. Tapi ya mungkin karena nilainya tidak signifikan, dianggapnya penambahan itu tidak terlalu signifikan menambah nilai. Nah, kalau bangunan, karena data material penyusun bangunannya dan tahun-tahun dibangun bangunan telah masuk di database, tinggal diubah tuh DBKB-nya. Daftar biaya komponen bangunan resource-nya tinggal diubah menggunakan resource pada tanggal penilaian. Gitu ya, jadi menggunakan resource dari bahan penilaian. Kemudian saya lanjutkan, nanti nilainya akan keluar by system, akan keluar dalam bentuk SPPT PBB kalau dalam PBB 2. Terus saya lanjutkan, nah, bantuan penilaian massal itu menggunakan CAV dan CAMA. CAV itu model-model di BKB 2000, itu masuk ke CAV. Ya, pokoknya penilaian dengan menggunakan bantuan komputer yang sudah tidak manual, itu namanya CAV. Terus kemudian ada lagi yang untuk kepentingan penilaian massal atau CAMA ini, CAMA ini. Nah, di dalam CAMA itu kebanyakan terintegrasi dalam Sysmiop tadi, yang di CAP 533 tadi. Sysmiop itu merupakan salah satu sistem informasi untuk mengelola objek-objek PBB. Tadi ya, acuan nilai tanah dimasukkan ke dalam Sysmiop untuk menilai tanah. Terus kemudian ada data bangunan di dalam LSPOP-nya itu juga dimasukkan ke dalam basis datanya. Jadi pada umumnya melakukan pendataannya dengan formulir-formulir tertentu. Kalau dinamakan ya apa SPOP, surat pemberitahuan objek pajak, dan LSPOP, lampiran surat pemberitahuan objek pajak. Kalau SPOP untuk melakukan pendataan maupun penilaian tanahnya, kalau LSPOP-nya, LSPOP untuk melakukan pendataan atau penilaian bangunannya. Itu ya, jadi hasil-hasilnya nanti dimasukkan ke dalam komputer. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, latar belakangnya. Latar belakangnya butuh proses yang cepat dan murah. Karena objeknya banyak, terus kemudian sejenis, misalnya kan rata-rata rumah. Kemudian nilai ekonominya juga rendah. Jadi biasanya kalau di dalam PBBP 2 mulai dilakukan penilaian itu misalnya pada semester 2. Jadi sekarang ini untuk objek PBBP 2 mulai dilakukan penilaian.
Nah, kebanyakan mencari data mengenai tanah, mencari data mengenai harga transaksi data pasar masalah tanah atau bumi. Nah, itu pun juga kalau wilayahnya luas, setengah mati juga teman-teman. Saya dulu pernah tugas di Cianjur, kabupaten gitu ya, ada sekitar 30-an kecamatan, ada yang basis datanya masih belum berupa sismiom, itu udah setengah mati. Stafnya cuma 5 atau 7, menjangkau 32 kecamatan, dari pusat kota sampai kecamatan yang di pinggir pantai itu jaraknya 4 jam, 5 jam. Bisa kalian bayangkan susahnya setengah mati, teman-teman. Kalau yang kota sih enak, wilayahnya sempit, perkotaan kota itu misalnya kota Tangerang Selatan, kota Tangerang, kota Bandung, kota Cimahi, kota Surabaya. Enak yang seperti itu. Wilayahnya sempit, kota Yogyakarta, enak. Tapi kalau kita sudah ngomong Kabupaten Bantul, wilayahnya pasti luas. Kabupaten Sleman, dari Klaten sampai Magelang, sampai sampai batas Jogja sana, luas, wilayahnya luas. Artinya untuk melakukan pendataan dan penilaian itu butuh effort yang besar. Makanya digunakan penilaian massal tadi. Walaupun menggunakan penilaian massal pun itu juga masih apa ya? Masih berat. Karena di dalam satu kabupaten itu harus bisa disajikan dalam bentuk nilai uang gitu ya. Oh, di jalan ini NJOP-nya adalah 1 juta per meter. Oh, di jalan desa sana NJOP-nya adalah Rp25.000 per meter. Oh, di dekat gunung sana, di dekat gunung Merapi sana, itu NJOP-nya 10.000 per meter. Nah, karena kalau untuk majekin PBBB 2 harus sampai ke sana. Gitu ya, sampai ke desa-desa ke pelosok sana. Bahkan ke kebun-kebun sana gitu ya. Ada sawah, ada kebun, ada apa namanya? Tanah lapang dan lain sebagainya. Harus didata. Kalau BPN hanya tanah-tanah bersertifikat saja yang mungkin didata sama dia. Mungkin kalau yang belum bersertifikat mungkin belum didata. Tapi kalau apa namanya itu apa untuk finansial kadaster atau untuk kepentingan teks itu semua tanah dan bangunan kecuali perkebunan perhutanan gitu ya, kecuali perkebunan perhutanan dan pertambangan untuk PBB 2 semuanya dilakukan pendataan. Jadi kalian bayangkan itu wilayah luas itu harus terdata semuanya. Termasuk objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Semacam sekolah itu juga didata walaupun nanti tidak dikenakan PBB. Ada bangunan pemerintah itu didata juga walaupun tidak dikenakan PBB. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian pengennya dilakukan dalam jangka waktu yang cepat karena setiap tahun mereka harus menetapkan PBBB 2. Satu kabupaten kota harus menetapkan PBBB 2. Dan PBBB 2 ini di banyak kabupaten kota menjadi penerimaan pokok dari daerah tersebut. Ya, ada banyak daerah yang mengandalkan penerimaan daerahnya, APBD-nya, itu dari pajak PBB P2. Tapi ada juga sih yang tidak menggunakan pajak PBB 2, yang tidak mau mungut karena rugi. Ada juga. Jadi waktu diserahkan dari pemerintah pusat, dari DJP kepada pemerintah daerah, ada yang langsung bisa mengelola, ada yang tidak langsung juga bisa mengelola. Karena dengan berbagai macam pertimbangan. Itu ya. Jadi karena objeknya banyak, terus kemudian nilai ekonomisnya juga tidak terlalu ekonomis, tapi harus dilakukan pendataan dan penilaian, maka pasti banyak rumah yang tidak bagus gitu ya, rumah kayu, rumah pakai bambu, terus kemudian rumah-rumah yang tidak bagus. Kalau misalnya di kota sih banyak yang bagus gitu ya, tapi kalau di desa-desa kan banyak yang kurang bagus rumahnya, harus dilakukan penilaian. Kalau dinilai 1/1 setengah mati. Ya, bahkan di kota pun juga masih ada
rumah-rumah, mohon maaf, yang tipe standar, misalnya kayak perumahan-perumahan tipe 35, 36, perumahan tipe 21 dan lain sebagainya gitu juga kurang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dibanding kalau misalnya di Jakarta, Tangerang atau Jabodetabek. Kalau di Bintaro kan banyak rumah-rumah mewah, banyak rukonya, terus kemudian banyak lagi high rise building-nya dan lain sebagainya yang bisa juga dilakukan dengan penilaian individual. Itu ya. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, di dalam penilaian pasal ada manajemen data. Manajemen data diawali dengan pengumpulan data. Tadi ya, tanah lewat pengumpulan data transaksi jual beli tadi. Terus kemudian data-data tersebut dilakukan penilaian, terus kemudian hasilnya direkam tadi. Ya, saya sudah bilang tadi kalau tanah dibuat hasil penilaiannya dimasukkan ke dalam komputer melalui direkam tadi. Terus konversi data dan penyimpanan data. Konversi data, cara menyimpan data kalau tanah biasanya dalam ribuan. Jadi misalnya nirnya 1 juta, cuman dimasukkan nirnya 1000 karena nilainya dalam ribuan. Seperti itu. Terus kemudian yang dimasukkan nirnya, nanti NJOP-nya ada klasifikasi NJOP. Dulu DJP juga menggunakan klasifikasi NJOP, tapi kalau sekarang sudah tidak menggunakan klasifikasi NJOP. Klasifikasi NJOP itu seperti ini, misalnya nirnya, nilai tanahnya, itu antara 100 sampai dengan 200.000, NJOP-nya 150.000. Terus nilai tanahnya, hasil penilaiannya, antara 200 sampai dengan 300.000. Oh, nanti NJOP yang digunakan untuk menghitung pajak itu 250.000, begitu seterusnya. Ya. Terus penyimpanan data dalam database. Nah, kemudian ada analisis data. Analisis data di dalamnya ada pengumpulan data transaksi tadi, kemudian seleksi data, datanya diseleksi, terus kemudian diolah, dilakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan penilaian perbandingan data pasar, terus kemudian dilakukan kajian perbandingan tadi. Nah, penilaian bisa dengan pendekatan data pasar untuk melakukan penilaian tanahnya atau buminya, terus pendekatan biaya untuk melakukan penilaian bangunannya. Tadi kalau melakukan penilaian bangunan, data-data yang diambil adalah data-data dari PU biasanya, dinas PUPR yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Untuk mengupdatekan atau memutakhirkan data resource harga upah dan bangunan, harga upah material alat bangunan. Itu kan kalau kemarin kalian melakukan penilaian. Terus kemudian desain model biasanya sudah ada di dalam di dalam sismium tersebut. Terus dilakukan kalibrasi dan kaji ulang. Kalibrasi itu semacam kalau di dalam kalian video itu ngerender. Kalau video itu ngerender. Nah, kalibrasi itu data dimasukkan semua. Terus kemudian data bangunan juga dimasukkan semua, resource-nya di-save semua, kemudian kayak semacam di-render. Oke, gitu kan. Dia memproses sendiri. Sehingga datanya itu akan menggunakan data entrian yang baru, terus kemudian akan connect ke dalam data-data yang akan connect ke data-data untuk penetapan PBB tahun selanjutnya. Jadi misalnya gini, saya di tahun 2021 melakukan penilaian masalah bumi dan melakukan penilaian masalah bangunan. Penilaian masalah bangunan saya lakukan tadi, mencari data-data sekitar, terus kemudian pakai zona nilai tanah, saya masukkan ulang nih. Oh, di Kelurahan A zona AA yang semula 1 juta jadi 1.200.000. Zona AB yang semula 800 jadi 850. AC yang semula 700 jadi 710 dan seterusnya. Terus kemudian data bangunan, saya masukkan juga nih. Oh, semen yang semula harganya 500 per kilo, 50.000 per sak menjadi 70.000 per sak. Terus kemudian pasir yang 1 meter kubik 100.000 menjadi 150.000.
Terus seng yang semula harganya per lembar 70.000 menjadi 80.000. Saya masukkan semuanya. Nah, saya save semuanya. Data tanah dan data bangunan saya save. Terus kemudian saya kalibrasi. Kalibrasi tik kayak di render gitu. Nah, dia akan link, akan menggunakan data yang ada di database untuk membuat NJOP yang baru untuk tahun 2022. Nah, terus kemudian dicek ulang, dikaji ulang. Apakah nanti data-datanya sudah masuk semuanya? Yang awalnya cuma di save, kemudian dikalibrasi sehingga dia ngeling ke ini datanya. Jadi kan di data SPOP kan tadi sudah ada, oh tanahnya luasan 100 meter, zonanya AA. Terus kemudian bangunan saya luasnya 75 meter persegi. Materinya pakai tembok, cat finishingnya, terus kemudian lantainya keramik, terus kemudian tahun pembuatannya tahun 2010 dan seterusnya. Nah, nanti dia akan ngitung sendiri, akan keluar NJOP bumi, NJOP tanah beserta PBB-nya. Nah, kemudian di dalam administrasi nanti ada penganggarannya. Ini untuk tujuan kita membuat rencana kerja ya. Penganggarannya, perencanaan, terus kemudian pelaporan, tata cara penilaian, dan prosedur keberatan dalam administrasinya. Jadi atas SPPT yang dikeluarkan tadi, wajib pajak boleh untuk mengajukan keberatan dan pengurangan. Jadi teman-teman kan sudah belajar pajak daerah ya, pajak daerah, PDRD, pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi di daerah, pajak dan retribusi daerah, di dalamnya ada pelajaran PBB P2. Di dalam pelajaran PBB 2 ada juga tadi penilaian PBB P2 maupun tata cara prosedur pengurangan dan keberatan PBB P2. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar dari sana. Ini teman-teman, terus kemudian, nah, tujuannya, biasanya penilaian massal digunakan untuk tujuan perpajakan tadi, karena objek pajaknya banyak. Nah, pada umumnya digunakan untuk penilaian PBB P2. Terus untuk yang kedua untuk pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN itu DJKN sebagai pengelola barang pernah melakukan revaluasi aset, revaluasi BMN. Nah, revaluasi BMN ini salah satunya dengan menggunakan desktop valuation. Desktop valuation itu pengguna itu mengentry data di dalam komputer yang sudah diberikan, di dalam web atau program yang sudah diberikan. Nah, nanti akan dihitung secara sistem oleh DJKN, akan keluar nilainya. Jadi misalnya pengelola barang akan melakukan penilaian terhadap KPKNL Serpong. KPKNL Serpong akan melakukan penilaian revaluasi aset. Salah satunya misalnya punyanya KPP Serpong, punyanya PKN Stan, ada di wilayah Serpong misalnya, itu kan masuk wilayah kerjanya Tangerang Selatan. Nah, yang memasukkan data itu adalah teman-teman dari PKN Stan sendiri. Dari TU-nya PKN Stan yang memasukkan data, oh di Stan ada 10 bangunan. Bangunan 1, 2 lantai, luasnya sekian, ininya sekian, ininya sekian. Bangunan 2, gedung kuliah misalnya, ada gedung K, oh ada 4 lantai, luasannya sekian-sekian dan seterusnya. Nah, nanti akan keluar nilai tanah dan nilai bangunannya. Ya. Terus kemudian validitasnya membutuhkan market research untuk penyesuaiannya. Nah, SDM-nya sangat banyak gitu ya. Walaupun masa sudah berusaha untuk diminimalisirkan, namun demikian SDM-nya masih banyak dibutuhkan. Terus kemudian standarnya biasa digunakan untuk objek yang sejenis atau diasumsikan sama, tunduk pada aturan dan standar yang berlaku. Terus kemudian untuk menjaga kualitasnya dibantu dengan alat statistik. Jadi ada metode-metode untuk meningkatkan tidak jauh-jauh dari nilai pasar.
Jadi penetapan NJOP atau penetapan nilai dari hasil penilaian itu tidak menggunakan semacam standar yang telah ditetapkan. Sehingga hasil penilaian itu tidak akan berbeda jauh dengan nilai pasar. Oke teman-teman, untuk slide yang pertama cukup. Kalau misalnya teman-teman ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Saya berhenti sebentar kalau misalnya ada teman-teman yang mau ditanyakan. Sebelum saya lanjut nanti ke slide yang kedua. Silakan teman-teman. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan Bu Uti. Tadi kalau nggak salah Bapak bilang untuk penilaian NJOP itu ada aplikasinya, itu tuh tinggal dimasukin data bangunnya kapan, catnya, kalau di pelapis dindingnya apa, terus misalnya finishingnya cat. Nah, seandainya ternyata di rumah wajib pajaknya ini tanahnya bangunannya tuh udah direnovasi, Pak. Itu ada perubahan atau enggak, Pak? Atau renovasinya malah akan diabaikan, Pak? Nah, kalau untuk penilaian massal ini memang kalau tidak dilakukan pendataan di lapangan akan diabaikan. Nah, untuk penilaian massal ini kan diharapkan untuk wajib pajak yang aktif. Jadi misalnya teman-teman sudah punya rumah, terus sudah punya SPPT PBB nih. Terus orang tuanya itu misalnya menambah bangunan lagi, yang semula 1 tingkat menjadi 2 tingkat misalnya. Kalau wajib pajak tidak aktif, ya apa namanya, rumahnya tidak akan terupdate datanya. Yang semula luasnya cuma 36 meter, padahal sudah dikalikan 2, harusnya 72 karena sudah ditingkat. Maka kalau kita tidak aktif, maka nilainya atau luasannya tetap luasan 36. Nah, harapannya itu dari pihak kelurahan yang juga memberitahukan ke pihak Pemda. Oh, di situ ada pembangunan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari pihak kelurahan atau desa tidak melaporkan pun juga sesuai dengan penilaian massa, dia juga tidak up to date, luasnya masih tetap 36. Itulah kelemahannya. Nah, salah satunya ya mau nggak mau di apa namanya, beberapa tahun sekali akan dilakukan pendataan ulang atau penilaian ulang biasanya. Jadi 5 tahun lagi didata ulang lagi untuk memutakhirkan data-data yang namanya pemeliharaan basis data nantinya. Kalau yang pendataan yang pertama namanya pembentukan basis data. Setelah datanya masuk, terus kemudian beberapa tahun lagi kita data ulang lagi. Itu yang namanya pemeliharaan basis data. Yang semula tadi kata Putih, yang semula saya penutup lantainya hanya semen, terus punya duit diganti dengan keramik. Terus kemudian yang semula rumah saya nggak pakai AC, sekarang pakai AC. Nah itu didata ulang. Cuman memang kalau kita tidak aktif, maka data atau misalnya penilaian massal ini menjadi memang tidak up to date, tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, Putih. Seperti itu Putih jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan. Oke, sementara belum ada. Kalau sementara belum ada, saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nanti silakan kalau mau tanya ya. Nanti saya boleh dipotong, tapi teman-teman harus Pak, maaf Pak, mau tanya silakan gitu ya. Karena saya juga tidak bisa mengamati kalian satu persatu karena di layar saya hanya terbatas, hanya beberapa saja yang kelihatan. Sebentar teman-teman. Nah, sekarang kita slide yang kedua, ini slide saya untuk lebih apa namanya, memahami teman-teman, lebih mudah memahami. Jadi filosofinya, kenapa sih harus ada penilaian massal? Ya, kenapa sih harus ada penilaian massal? Kenapa sih tidak dinilai satu persatu? Oh, rumahnya si A dinilai, rumahnya si B dinilai, rumahnya si C dinilai. Harusnya kan idealnya seperti itu.
Tapi butuh berapa lama untuk menilai objek itu satu persatu, karena kita butuh untuk menetapkan PBBP 2, untuk menetapkan pajak pada saat itu. Butuhnya cepat, negara butuh duit cepat. Kalau dinilai satu-satu, tenaganya nggak akan sanggup kan gitu kan. Makanya ada yang namanya penilaian massal ini. Nah, PBB sebetulnya di kita di Indonesia itu ada dua. Ada PBB P2, ada PBB P3L atau P5L. Kalau dulu PBB itu ya adanya cuma PBB tok. Walaupun sektornya juga ada banyak pada saat itu. Terus kemudian dengan berlakunya Undang-Undang PDRD, maka PBB P2 diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, ini definisi dari PBB P2. Terus kemudian untuk yang PBB P5L, PBB perhutanan, perkebunan, pertambangan, migas, terus kemudian pertambangan minerba, panas bumi, maupun sektor lainnya, gitu ya, perikanan tangkap, perikanan budidaya, kabel bawah laut, penyimpanan, jalan tol, dan lain sebagainya yang ada di laut, itu yang mengelola DJP. Nah, perangkat pengelolaannya, kalau PBB 2 itu menggunakan Undang-Undang PDRD, ya, Undang-Undang PDRD. Tapi kalau DJP itu instrumen untuk mengelolanya, dasar hukumnya adalah Undang-Undang PBB 12 tahun 85 sebagaimana telah diubah menggunakan Undang-Undang 12 tahun 94 tentang pajak bumi dan bangunan. Gitu ya. Jadi sekarang yang PBB P2 ini sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Nah, PBB P2 ini objek pajaknya banyak sekali. Lebih banyak dibandingkan dengan PBB P5L. Cuman secara ketetapan, secara pajak masih gede PBB P5L. Jadi PBB yang dipegang oleh daerah ini apabila disatukan dengan PBB yang sekarang dikelola oleh DJP, masih gedean pajak yang dikelola oleh DJP. Gitu ya, apalagi di kota-kota kecil kayak tadi, di Klaten, di Sukoharjo, gitu ya teman-teman tinggal, di tebing tinggi, gitu ya, di Jember, nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan yang dipegang oleh DJP. Termasuk di Jakarta pun, gitu ya, dengan satu SPPT PBB Freeport, gitu ya, bisa jadi gedean Freeport, gitu ya, dengan PBB migas yang ada di Riau sana, ya, yang punyanya Pertamina yang baru dari Chevron yang sudah diserahkan Pertamina, bisa jadi gedean Chevron sana. Gitu ya, karena di dalam bumi isinya minyak semua kan gitu kan. Nah, terus saya lanjutkan. Nah, objek PBB 2. Objek PBB 2 ada bumi dan bangunan. Ya, ini definisi dari bumi dan bangunan. Saya tidak perlu baca, kalian sudah belajar di PDRD. Ya, di pajak daerah. Di dalamnya ada PBB. Nah, ada bumi, ada bangunan. Nah, kuncinya kalau di PBB P2, bumi itu adalah wilayah kabupaten kota. Kalau Jakarta ya wilayah provinsi. Jadi Jakarta itu beda sendiri. Jakarta tidak ada pajak daerah kabupaten, tidak ada daerah pajak provinsi. Adanya ya semuanya masuk pajak provinsi semua. PBB yang ngelola ya Pemprov DKI. Pajak restoran yang ngelola ya Pemprov DKI. BBMKB balik nama kendaraan, pajak kendaraan yang harusnya pajak yang ngelola provinsi yang Pemprov DKI yang mengelola. Gitu ya. Nah, tapi kalau di daerah lain, di Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kota Magelang yang ngelola ya kabupaten kotanya untuk PBB P2 ini. Ya, yang mengelola kabupaten kotanya. Makanya buminya harus ada di wilayah kabupaten atau kota provinsi kecuali DKI. Jadi kalau ada objek di tengah laut yang bukan wilayah kabupaten kota, pasti yang menarik PBB adalah DJP. Kabel laut
yang pasti yang menarik DJP. Tapi kalau kabel itu sudah berada di darat, jadi PBB P2. Pipa migas. Kalau di pemerintah daerah, asal bukan masuk ke dalam ranahnya pertambangan. Kalau cuma pipa distribusi, yang mengenakan PBB ya pemerintah daerah. Tapi kalau pipa itu masuk ke dalam wilayah pertambangan, ya DJP yang mengenakan. Gitu ya teman-teman ya, itu. Nah, terus objek. Ada objek pajak khusus, ada objek pajak umum. Ya, ada objek pajak umum dan objek pajak khusus. Nah, karena banyaknya objek pajak ini, maka harus dilakukan dengan menggunakan penilaian massal. Penilaian massal itu dilakukan untuk menilai objek pajak standar ini dan objek pajak dan beberapa objek pajak non standar. Sorry, bancet. Ya, kecuali dilakukan kepada objek pajak standar, juga dilakukan kepada objek pajak non standar. Kalau objek pajak standar kan jelas, ada perumahan, terus kemudian ada sawah, ada kebun, ada ladang, ada lapangan dan lain sebagainya. Nah, objek pajak non standar yang bisa dilakukan dengan penilaian massal misalnya apa? Ada kebun yang luasnya misalnya 10.000 di atas 1.000 meter. Kan di desa-desa banyak sawah yang luasnya di atas 1.000 meter. Terus kemudian ada ladang yang ditanami singkong luasnya sekian hektar. Itu juga dilakukan penilaian massal. Capek-capek kita nilai di sana. Terus di lereng gunung ada hutan jati milik masyarakat misalnya yang luasnya sangat besar. Itu juga dilakukan penilaian massal. Gitu teman-teman ya. Terus mungkin bangunan-bangunan yang luasnya bisa lebih dari 1.000 meter, tapi mempunyai mempunyai kondisi ekonomi yang tidak baik atau tidak memberikan kontribusi pajak yang besar. Misalnya di daerah ada rumah panggung yang terbuat dari kayu. Nah, itu kan tidak kalau misalnya kita lakukan penilaian individual kan juga tidak memberikan dampak ekonomi yang lumayan buat narik pajaknya. Jadi tetap dilakukan penilaian massal, itu maksudnya seperti itu. Gitu ya. Karena objeknya sangat luas, karena objeknya sangat banyak. Nah, objek yang sangat banyak ini, nah misalnya rumah, jelas ya dilakukan dengan penilaian massal. Terus kemudian kalau bangunan bertingkat seperti ini pada umumnya dilakukan dengan menggunakan penilaian individual. Terus kemudian kalau high rise building itu juga biasanya dilakukan dengan penilaian individual. Karena kalau kita lakukan dengan penilaian massal rugi. Penilaian massal itu tidak sedetail penilaian individual. Komponen bangunannya pun juga tidak sedetail komponen bangunan yang ada di penilaian individual. Sehingga nilainya tidak akan maksimal, tidak akan mendekati nilai pasar yang sebenarnya kalau untuk bangunan-bangunan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, objek khusus ini yang tidak dilakukan dengan penilaian massal karena mempunyai konstruksi yang khusus, terus kemudian nilai ekonomisnya tinggi, misalnya jalan tol. Jalan tol itu dikenakan pajak. Yang bayar jasa marga. Ya BUMN juga bayar pajak. Artinya bayar pajak. Terus kemudian jasa marga bayar pajak. Terus PT Pelni misalnya punya pelabuhan bayar pajak atau Pelindo. Terus kemudian Angkasa Pura itu bandar udara bayar pajak juga. Bayar pajak PBB 2 maksudnya ya. Nah ini, jalan tol dikenakan PBB 2. Galangan kapal, lapangan golf jelas. Kalian juga diajari melakukan penilaian lapangan golf. Pabrik, baik pabrik semen, pabrik pupuk, atau pabrik yang lain. Terus tempat rekreasi kayak dunia fantasi, Dufan. Terus kemudian tempat penampungan kilang minyak gitu kan di PBBP 5L untuk sektor pertambangan juga diajari.
Terus kemudian ada SPBU, stasiun pengisian bahan bakar. Ada menara, ada BTS juga di dalamnya. Cerobong asap dan lain sebagainya. Itu juga dikenakan merupakan konstruksi khusus. Nah, kecuali dia mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sistem penilaian massal belum bisa mengakomodasi objek khusus ini. Jadi dia tidak bisa menilai by system. Jadi jalan tol itu apabila dimasukkan ke dalam sistemnya nggak mau. Karena di dalam penilaian massal modelnya belum ada yang model-model jalan tol. Modelnya baru aja model rumah, terus kemudian model ruko, model-model bangunan-bangunan tertentu gitu ya. Modelnya seperti itu. Terus kemudian galangan kapal, dermaga gitu nggak ada modelnya. Waduk misalnya, ada waduk juga yang dikenakan PBB misalnya, itu juga belum ada. Waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan itu juga dikenakan PBB. PBB 2 ya maksud saya, PBB 2. Gitu ya. Jadi waduk itu juga dikenakan PBB, tiap tahun juga bayar PBB. Nah, terus kemudian di dalam penilaian PBB 2, penilaian digunakan untuk melakukan penilaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 2. Terus kemudian pendekatan yang digunakan itu tetap menggunakan pendekatan yang kita pelajari bersama-sama. Ada pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Itu ya pendekatan pendapatan. Nah, ini pendekatan data pasar. Nah, di dalam melakukan penilaian, walaupun ini namanya penilaian massal, namun di dalam ini contohnya peta kelurahan ya. Lupa saya, ini Kota Pulan Jurangmangu atau di mana. Pokoknya ini pekerjaan ini yang membuat teman-teman mahasiswa dari Pemda. Jadi dia ngambil D1 penilai, kebetulan saya dosennya untuk mekanisme pendataan dan penilaian, terus mereka mengumpulkan tugas ini, nah ini saya cantumkan ke teman-teman. Nah, ini yang namanya zona nilai tanah. Dalam satu kelurahan dibagi ke dalam zona-zona nilai tanah. Nah, yang dinilai itu satu bidang ini. Walaupun namanya satu bidang besar ya, tapi isinya ini kan berapa rumah banyak ada di sini, berapa jalan ada di AA ini. Yang di AB itu juga berapa rumah, berapa jalan ada di sini, ada berapa tanah, bidang tanah masuk di sini, dan seterusnya. Nah, jadi kalau rumah kalian ada di sini, itu rumah kalian itu nirnya 1.356.000. Kalau rumah kalian terletak di sini, di zona AE ini, rumah kalian itu per meter tanahnya nilainya 3.237.000. Nah, di dalam LSPOP-nya, rumah kalian akan didata nih letaknya ada di mana. Kalau rumah kalian di sini, dia memasukkan kode AE. Nah, nanti akan ngunci. Kalau AE ini tahun 2021 nilainya 3237, nanti di tahun 2022 bisa saya ubah jadi 3.500.000 misalnya. Nah, itulah hasil penilaian saya yang nanti akan dikalibrasi tadi. Jadi yang diubah nanti nilainya ini. Nah, suatu saat AA itu berkembang. Di sini ternyata ada proyek. Nah, itu bisa diubah juga. Oh, di sini nilainya lebih tinggi lagi, misalnya jadi 4 juta per meter. Ya dipotong di sini. Untuk zona yang seputar sini, karena ada apartemen kita sendirikan. Ada zona terakhir apa? Oh, ini AK. Setelah KL, berarti AL. Berarti AL di sini. Dengan 4 juta per meter. Nah, ini namanya penilaian tanah dengan menggunakan pendekatan perbandingan harga, metodenya penilaian massal. Gitu ya. Jadi kalau untuk tanah gitu dimasukkan sesuai dengan kode-kodenya. Jadi kalau rumahmu ada di sini, rumahmu masuk ke dalam zona nilai tanah yang namanya AE. Rumahmu ada di sini, rumahmu masuk dalam zona nilai yang namanya AC. Satuannya di sini adalah kelurahan atau desa. Kalau di kota namanya kelurahan, kalau di desa kan namanya desa. Gitu ya. Terus saya lanjutkan lagi. Pak, maaf Pak. Oke, silakan Putih. Itu AF-nya emang nggak ada, apa lupa, apa emang kayak gitu? Oh, sorry.
Ini harusnya 1 AF ini. Sorry ya. Ini kan spiral nih, AA, AB, AC, AD, AE, AF di sini. Ini AF, bukan AE. Sorry ya, salah ini AF. Nggak boleh ada double gini, nggak boleh. Salah ini. Ini AF, ini sorry, salah ketik ini. Harusnya AF. Jadi spiral kan memberikan nomornya gini, muter sini, sini, terus sini AF, AG, AH, AI, AC, AK. Terima kasih Putih masukannya. Sama-sama, Pak. Oke. AF ya, urut. Jadi AA, AB, AC, AF dan seterusnya sampai dengan AZ. Setelah selesai nanti B, BA, BB, BC, BD, BE. Habis nanti sampai BZ. Terus nanti setelah BC, CA, CB. Jadi dalam satu kelurahan itu nanti ada kode-kode ini yang dipakai dalam bentuk huruf. Oke. Nah, pendekatan biaya. Pendekatan biaya ini tadi ya, bangunan sudah didata menggunakan LSPOP, lampiran surat pemberitahuan objek pajak. Nah, setelah didata dimasukkan di dalam database. Tinggal nanti diganti resource-nya atau sumber datanya. Oh, ongkos tukang tahun 2021 100.000, tahun 2022 naik jadi 100.000 apa 120.000 diganti. Oh, semen harganya yang semula 150.000 naik jadi 60.000 diupdate. Nah, dan seterusnya. Nah, karena harga resource-nya diupdate, terus kemudian penyusutannya juga menyesuaikan, kan di situ ada rumah dibangun, rumah direnovasi tahun berapa, terus tanggal penilaiannya tanggal berapa, kan ada rumus umur ekonominya. Nah, umurnya itu nanti akan menentukan besarnya penyusutan. Nah, penyusutannya tabelnya sudah dimasukkan ke situ sesuai dengan tabel-tabel yang ada di CAP 533, nanti silakan dibaca. Oke. Terus selanjutnya adalah penilaian dengan menggunakan kapitalisasi pendapatan. Nah, ini di PBB 2 agak jarang yang menggunakan. Kalau untuk pendekatan pendapatan, seringnya hanya untuk cross-check apakah datanya sama. Pom bensin pun, hotel, restoran pun masih sama. Tanah menggunakan penilaian pendekatan data pasar, bangunan masih menggunakan penilaian pendekatan biaya. Yang menggunakan penilaian pendekatan pendapatan kecil sekali. Tapi kemarin ada beberapa pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu gitu ya yang sempat konsultasi dengan saya. Kebetulan teman saya ada di sana juga di DJP, kemudian ngobrol-ngobrol gitu ya. Kebetulan saya in charge di penilaian Pemda ini juga. Itu dia mau mencoba melakukan atau memungut PBB untuk tambak yang ada di wilayah Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kapitalisasi pendapatan. Karena kalau dinilai dengan menggunakan pendekatan data pasar, mencari harga transaksi di tambak susah. Nah, dia mau mencoba menggunakan semacam perikanan budidaya yang ada di DJP. Nah, kalau di DJP kan ngitungnya itu perikanan budidaya di tengah laut. Nah, kalau ini masih dalam wilayah kabupaten kota tambaknya. Di sana ada tambak udang, ada tambak cumi, tambak ikan maupun garam. Nah, itu mereka kalau misalnya cuma dinilai bumi tok hanya mengandalkan data pasar, katanya nilainya terlalu rendah. Karena mereka menghasilkan ikan. Nah, dia mau mencoba melakukan penilaian dengan metode yang sama dengan perikanan budidaya yang ada di DJP. Nah, cuman kan kalau DJP, perikanan budidaya itu aja di tengah laut yang bukan wilayah kabupaten kota, tapi prinsipnya mau diterapkan di pemerintah daerah tingkat 2. Ini, nah terus kemudian, nah tadi, karena objeknya banyak tadi, maka ada 2 macam penilaian yang dilakukan di pemerintah daerah, metode penilaian individual dan penilaian massal. Kalau di DJP, sekarang semuanya hanya menggunakan metode penilaian individual. Setiap tahun sekali, wajib pajak akan diberikan formulir SPOP dan mengembalikan formulir SPOP, sehingga setiap tahun datanya akan up to date.
Karena data produksi minyak setiap tahun berubah, data umur tanaman, baik tanaman perhutanan maupun tanaman perkebunan juga berubah. Yang semula usia 1 tahun, tahun depan akan berusia 2 tahun, tahun depannya lagi berusia 3 tahun, dan seterusnya. Hutan pun juga demikian. Makanya dilakukan penilaian individual untuk DJP. Nah, belum lagi nanti kalau tanamannya bisa jadi rusak. Tanaman baru berumur 1 tahun, tapi luasnya kok jadi lebih kecil. Bisa jadi dimakan hama, dirusak babi hutan, tanamannya dirusak oleh monyet, kawanan monyet, atau misalnya orang hutan dan sekitarnya. Itu ya. Nah, tapi kalau Pemda ini menggunakan 2 metode penilaian massa dan penilaian individual. Nah, tujuannya sama, untuk melakukan penilaian untuk mendapatkan NJOP. Gitu ya, baik bumi maupun bangunan bisa dilakukan dengan menggunakan penilaian massal maupun bisa juga dilakukan dengan penilaian individual. Contohnya gini, misalnya kalau kalian sering pergi keluar kota. Di luar kota itu kan banyak, misalnya persawahan, terus kemudian ada pompa bensin, terus ada lagi sawah lagi. Nah, biasanya sawah itu dilakukan penilaian dengan metode penilaian massal. Sedangkan satu kotak SPBU tadi dilakukan dengan menggunakan penilaian individual untuk tanahnya. Karena nanti akan memberikan nilai yang berbeda. Kalau untuk sawah, misalnya per meter di jalan itu adalah 10.000. Tapi kalau untuk pompa bensin, nilainya bisa jadi 20.000 karena digunakan untuk kepentingan komersial. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dibedakan seperti itu. Nah, jelas kalau bangunannya karena itu pompa bensin, maka bangunan pompa bensin tadi, stasiun pengisian bahan bakar tadi, dilakukan menggunakan penilaian individual. Ya, jadi kalau penilaian massa itu sama, satu dalam zona tanah. Tapi bisa juga ada objek yang berbeda menjadi berbeda. Karena sudah, misalnya pompa bensin di tengah sawah, otomatis sudah ada pengurukan tanahnya, ada pemadatannya, terus kemudian ada biaya-biaya yang timbul karena proses yang semula dari tanah menjadi pompa bensin, siap digunakan untuk pompa bensin. Nah, tapi kalau di perkotaan, walaupun kita ngomongnya Jalan Jenderal Sudirman, kita ngomongnya Jalan Gatot Subroto yang ada di tengah-tengah kota Jakarta, itu tanahnya pakai nasal semua. Karena di Jalan Jenderal Sudirman isinya gedung-gedung high-rise building semua. NJOP-nya sudah di jalan tanah sama semua. Misalnya bisa 80 juta per meter persegi 1 meter tanahnya. Walaupun itu digunakan untuk rumah, kalau misalnya masih ada rumah ya, nggak ada, di sana udah high-rise building semuanya. Harga per meter tanahnya di situ dinilai massal, tapi nilainya untuk tanahnya 80 juta per meter persegi. Nah, untuk bangunannya baru dilakukan penilaian individual. Karena berbeda-beda bentuknya. Ada BNI 46 yang tingkatnya sampai 46, ada yang apartemen sampai 25 lantai, ada yang kantor sewa Wisma GKBI yang 30 lantai, dan lain sebagainya. Bentuknya pun juga berbeda-beda. Jadi nggak bisa dilakukan dengan menggunakan penilaian massal kalau yang objek-objek seperti itu. Nah, ini kalau penilaian massa tadi menggunakan CAV maupun CAMA. Nah, di dalam penilaian massa bangun tanah tetap manual ngitungnya, tapi setelah ketemu nilainya dimasukkan ke dalam komputer tadi. Jadi AA ketemu 3 juta sekian itu ngitungnya pertamanya manual, hanya pakai Excel tadi. Tapi setelah dapat AA dimasukkan ke dalam komputer. Tapi kalau yang DBKB ini langsung masuk ke dalam komputer, masuk ke dalam sistem komputer, dimasukkan tadi harga tukang sekian, harga material sekian, sewa alat sekian, langsung masuk ke sana. Terus, nah kalau individual, memang objeknya tadi bernilai ekonomi tinggi, sehingga tidak akan mungkin dilakukan penilaian langsung ya. Jadi misalnya sepanjang Sudirman, walaupun tanahnya dilakukan penilaian massal, karena memang tanahnya semuanya terletak di Jalan Sudirman, tapi bangunannya tadi dilakukan penilaian yang berbeda-beda, karena memang kondisi bangunan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Jakarta memang
high rise building dan beda-beda. Ada rumah sakitnya, ada universitasnya, ada kantor pemerintahnya, ada mall, Sudirman Plaza, ada misalnya FX, terus kemudian ada Wisma GKBI, ada hotel, macam-macam hotelnya di situ gitu teman-teman ya. Jadi apa namanya, dilihat satu-satu gitu ya. Kebetulan di tahun 2000-an gitu ya, saya melakukan penilaian individual di sepanjang Sudirman. Waktu saya masih jadi pelaksana, habis masuk setahun, terus 2 tahun, tahun yang kedua melakukan penilaian di situ individual sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Jadi sedikit punya pengalaman lah melakukan penilaian di situ. Waktu dulu saya masih di kantor pelayanan pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Pusat. Jakarta Pusat terus pindah ke Jakarta Pusat 1, wilayahnya di Tanah Abang, terus kemudian di Sawah Besar dan lain sebagainya di situ. Mohon maaf Pak, izin mengingatkan untuk menutup portal. Oke teman-teman, karena saya harus menutup portal dan kebetulan materinya juga sudah habis, masih adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Masih adakah hal-hal yang mau ditanyakan? Udah enggak kayaknya. Udah ya? Pak. Oke. Iya, Pak. Oke teman ya, kalau misalnya sudah nggak ada, mungkin kuliah hari ini mohon maaf saya akhiri gitu ya, karena tadi saya harus nutup portal, kemudian melihat absen di teman-teman gitu ya. Ini saya lihat